Ahi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Artinya apa Pak Adi? Pandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Dan kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita di kantor 03. Dan kali ini bisa dilihat ada wajah lama dan ada wajah baru. Dan pastinya setiap konten yang kami buat ada terdapat apa Pak Adi? Manfaat dan ilmu yang dapat diambil, karena konten yang kita buat adalah konten yang sangat menarik, bermanfaat bagi semuanya. Dan di sini saya dibantu oleh teman-teman rekan saya akan menanyakan kepada mereka, yaitu perihal perjuangan dan hal mudah sulitnya ketika menuntut ilmu ketika masih menjadi seorang pelajar. Ya, oke. Yang saya akan tanyakan kepada mereka adalah berasal dari sebuah makalah, yaitu ada sebuah perkataan. Baik. Dan pertama saya memperkenalkan anggota baru kami yang bernama Aidil Fadilah. Dan beliau sudah tahu pasti Pak Andi ya, sudah kenal. Dan saya juga pasti sudah tahu karena sudah sering kami membuat konten 03 ini, kantor 03. Jadi seperti ini perkataannya ya, tolong disimak ini. Serius nih? Mungkin bapak-bapak ini ya, saudara-saudara saya ini, bapak-bapak. Mungkin saudara-saudara saya sini pernah mendengar sebuah makalah, yaitu perkataan yang tentunya sangat memotivasi, yaitu seperti ini. Ahi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'undika an tafsiriha bi bayanin. Dan saya akan menjelaskan perinciannya. Yang pertama zakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua wahirsun, artinya semangat. Wajtihadun, yaitu bersungguh-sungguh. Wabulgotun, yaitu berkecukupan, atau ada juga diartikan wadirhamun, yaitu harta. Wasuhbatul ustaz, yaitu bersahabat, yaitu mengakrab dengan guru, dan yang terakhir yaitu watulu zaman, yaitu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, di situ tadi ada 6 ya, ada 6 perkara jika kita ingin menuntut ilmu. Yang pertama, pertanyaannya untuk saudara saya Aidil Fadilah. Dari ke-6 perkara tersebut, yang menurut Anda tadi paling terasa ketika menuntut ilmu itu yang mana? Dari ke-6 tadi, sebutkan 3 yang paling terasa ketika Anda menuntut ilmu. Yang paling terasa? Ya. Oke. Yang paling terasa dalam menuntut ilmu itu pertama yang jelas kecerdasan. Karena seseorang itu mampu menangkap ilmu itu dengan kecerdasan. Tapi itu apabila kita berbicara masalah syariat. Tapi untuk paham atau tidaknya, pasti itu kita lari kepada pemberian Allah. Itu makna dari ilmu. Ilmu itu belum tentu orang yang cerdas itu dapat ilmu, belum tentu apabila Allah tidak memberi. Nah, yang pertama adalah yang kedua adalah yang sangat terasa itu adalah akrab atau bersahabat atau beradab dengan guru. Karena apabila kita tidak beradab dengan guru, maka hilanglah keberkahan ilmu tersebut.
atau tidak bermanfaat sama sekali ilmu tersebut. Yang ketiga adalah memang harus dengan lamanya waktu. Contoh misalnya seperti teman-teman yang pesantren pasti 9 tahun, 4 tahun, 6 tahun itu pasti ditempuh. Contohnya aja kuliah tadi kita 4 tahun untuk mendapatkan gelar S1. Makanya lebih lama waktunya untuk menuntut ilmu. Jadi dari 6 perkara tadi yang terasa ketika menuntut ilmu yaitu kecerdasan sangat membantu ya, sangat membantu, dan yang kedua yaitu akrab dengan ustadz atau guru, dan yang terakhir yang ketiga memilih yaitu dengan waktu yang panjang. Nah, baik, dan saya pun setuju dengan apa yang beliau sebutkan tadi. Dan sekarang kita tanyakan ke Pak Andi. Pak Andi, pertanyaannya lagi beda ya. Pak Andi, apakah tadi kan 6? Nah, sudah disebutkan 3 nih. Nah, sisa 3 ini, apakah Pak Andi pernah merasakan ketika menempuh pembelajaran? Alhamdulillah ya. Dari ke-6 perkara ini sebenarnya dalam menuntut ilmu itu ya harus kita lalui. Kalau tidak seperti 6 perkara ini ya nggak mungkin kita mendapatkan ilmu, ya kan? Bahwasanya kan kata Imam Syafi'i, saudaraku tidak akan memperoleh ilmu kecuali 6 perkara. Nah, yang pertama adalah kecerdasan. Memang kecerdasan dalam memperoleh ilmu memang harus didukung dengan semangat belajar, ya. Dan sungguh-sungguh. Kalau kita belajar kayak semacam hanya belajar saja ya tanpa bersungguh-sungguh ya percuma, ya kan? Apalagi dipaksa belajarnya. Ya benar. Ya, kita belajar juga membutuhkan guru dan waktu yang sangat lama. Nah, prosesnya ya alhamdulillah ya benar kata Pak Aidil ya. Kalau kita belajar yang paling pertama itu adalah adab seorang guru ya. Karena kita lihat para alim ulama ya, beliau malah belajar lebih lama waktu belajar akhlak adabnya ketimbang ini. Nah, jadi dari 2 jawaban tadi ada satu yang belum disebutkan oleh keduanya, yaitu tentang bulgotun atau dirhamun, yaitu kecukupan harta. Nah, apakah untuk kalian berdua nih, mungkin Pak Aidil dulu, apakah peran kecukupan ini, harta ini ya, kita ambil ke harta ya, atau uang tuh sangat menjamin dalam kita ingin belajar di sekolah yang bagus kah, atau mencari ilmu yang memang benar-benar bagus? Ya baik, pada dasarnya memang untuk belajar itu memang harus menggunakan dana atau uang atau berkecukupan. Akan tetapi hal itu terkadang tidak terlalu kita pikirkan, karena dengan bersungguh-sungguh terus dengan semangat belajar, insya Allah pasti ada jalan. Karena barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, pasti Allah akan menjamin rezekinya, menjamin kesehatannya, insya Allah menjamin makannya. Makanya saya pribadi tidak terlalu memikirkan itu. Memang pada dasarnya kita harus mempunyai uang supaya bisa mengambil di sekolahan yang mungkin berkualitas tinggi dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak berkecukupan pun bisa menjadi alim, bisa sekolah di sekolah yang luar biasa. Contohnya apa? Caranya adalah Allah berikan beasiswa. Itu alasan dari Pak Aidil kenapa harta tadi atau kecukupan tidak disebutkan beliau. Nah, sedangkan sekarang Pak Andi, kenapa tadi Anda tidak ada menjelaskan kenapa memasukkan kecukupan atau uang ini dalam menempuh pendidikan? Ya, mengapa saya tidak ya lupa juga ya, saya tidak menyebutkan kecukupan harta ya. Masalahnya dalam dunia pendidikan ya. Cuman kalau misalnya memang ketika kita sedang menuntut ilmu dalam
sudah tingginya ilmu kita belajar sudah remaja, ya yang bertambah lagi pasti kita membutuhkan kehidupan biaya untuk belajar, ya, kan? Nggak mungkin kita nggak mengeluarkan uang, karena kita tuh yang penting itu adalah niat. Ya. Kalau niatnya memang benar-benar sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu pasti ada rezekinya ya. Ya itu ya semacam ya alhamdulillah ya kalau misalnya saya ya waktu pergi perkuliahan S1 itu banyak beasiswa yang datang. Beasiswa yang datang dari pemerintah ya termasuk Pemkap ya. Nah, sudah 3 kali alhamdulillah, sudah 3 kali dapat beasiswa 5 juta kali 3 15 juta ya, alhamdulillah. Kan artinya kan pemerintah tidak mendukung. Pemerintah tidak mendukung ya seperti di UINSI sekarang ya. UINSI itu dulu juga sekarang juga banyak beasiswa ya, apalagi banyak beasiswa S2 ya. Ya kemarin juga ada saudara saya yang mendapatkan beasiswa sekitar S2 itu 10 juta ya, 10 juta itu untuk pembayaran 2 semester itu cukup ya. Nah karena yang pada intinya adalah niat untuk belajar. Kalau apa sih yang sekarang ini yang nggak ada beasiswa, yang penting adalah niat. Baik, jadi pada intinya dari ke-6 perkara untuk menuntut ilmu tadi semuanya itu ketergantungan ya, tergantungan. Tapi tadi kan saya menanyakan apa yang mereka rasakan dari ke-6 ini, mana yang paling terasa. Nah, jadi bagi kalian itu mungkin berbeda-beda ya perasaannya. Mungkin emang dari awal kan emang kita mengeluarkan dana ya, cuman kan itu kan pengorbanan juga kan, namanya juga di awal kan pasti kita butuh pengorbanan ya. Nanti ketika ada niat, ketika memang sudah jalannya, nanti insya Allah ada rezeki datang dari luar ya, yang tak disangka-sangka lah seperti itu. Memang mukjizat ya. Mukjizat. Jadi silahkan kalian nikmati proses menuntut ilmu kalian, dan jangan lupa juga semua yang sudah disebutkan tadi bisa kalian terapkan di dalam keseharian dalam selama proses menuntut ilmu kalian itu ya. Semoga dari kalimat kita ya, dari kalimat kita ini bisa menjadi motivasi lah untuk yang menonton video ini. Video ini sangat bermanfaat. Dan pesan terakhir dari Pak ini apa ini untuk para penuntut ilmu? Tetap beradab kepada guru, karena itu yang paling penting. Andi, apa pesannya untuk menuntut ilmu? Ya, semangat selalu dalam belajar, jangan pernah putus asa. Tetap semangat belajar ya dalam menuntut ilmu, jangan pernah berputus asa, karena Allah telah menjadikan rezekinya untuk banyak menuntut ilmu ya. Nah, dan yang paling penting itu adalah adab ya, karena adab itu di atas ilmu. Adab bisa ketika dengan guru ya, adalah adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Baik, ini saja yang bisa kami bagi hari ini, dan semoga bermanfaat, dan pastinya memang bermanfaat. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.